Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 6 di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri Grey Vijita Palengka dan Muhammad Imam Adam, Viga Wahyu Mustafia, Ashifa Aleda dan Retno Alfira. Jadi pada kesempatan kali ini di video ini kami akan menjelaskan tentang competitive rivalry and competitive dynamic. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke videonya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kompetitor atau pesaing, yang artinya adalah perusahaan yang beroperasi di pasar yang sama, menawarkan produk yang serupa, dan menargetkan pelanggan yang serupa dengan perusahaan bisnis atau jasa yang kita miliki. Contohnya adalah Google. Perusahaan Google bersaing dengan Bing dan Yahoo di pasar pencarian umum atau general search dan melawan AT&T dan Verizon di pasar internet nirkabel atau wireless internet. Rencananya akan masuk ke pasar smartphone, akan bersaing dengan Apple dan Samsung. Jadi, Google terlibat dalam sejumlah besar perilaku yang kompetitif. Selanjutnya adalah competitive rivalry atau persaingan yang kompetitif, yang artinya adalah serangkaian tindakan dan respon kompetitif yang terjadi di antara perusahaan saat mereka bermanuver untuk posisi pasar yang menguntungkan, terutama dalam industri yang sangat kompetitif. Perusahaan terus-menerus berebut keuntungan saat mereka meluncurkan tindakan strategis dan merespon terhadap langkah pesaing. Penting sekali bagi organisasi-organisasi terkemuka untuk memahami persaingan kompetitif. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah beberapa perusahaan belajar bagaimana mengungguli pesaing mereka. Yang berarti bahwa persaingan kompetitif sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan individu untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya adalah competitive behavior, perilaku kompetitif, yang artinya adalah serangkaian tindakan dan tanggapan kompetitif yang diambil oleh perusahaan untuk membangun atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan untuk meningkatkan posisi pasarnya. Sebagai contoh, Google mengambil banyak tindakan besar untuk bersaing, tetapi juga merespon langkah strategis saingannya, seperti yang dicontohkan oleh Android dalam menanggapi layanan serupa yang ditawarkan oleh Apple dan Samsung. Melalui perilaku kompetitif, Google berusaha untuk berhasil memposisikan dirinya relatif terhadap 5 kekuatan persaingan dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya saat ini sambil membangun keunggulan untuk masa depan. Selanjutnya adalah kompetitif dinamika atau dinamika kompetitif, yang artinya adalah semua perilaku kompetitif, rangkaian total tindakan dan respon yang diambil oleh semua perusahaan yang bersaing dalam pasar. Strategi perusahaan bersifat dinamis. Kenapa? Karena tindakan yang diambil oleh satu perusahaan memperoleh tanggapan dari pesaing, biasanya menghasilkan tanggapan dari perusahaan yang mengambil tindakan awal. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, produsen rokok mengambil tindakan untuk memperkenalkan rokok elektronik sebagai produk baru. Biasanya disebut e-rokok, dan dengan manfaat kesehatannya yang masih belum diketahui, produk ini adalah perangkat bertenaga baterai yang mengubah cairan yang dipanaskan dan mengandung nikotin menjadi uap. Posisi yang lebih menonjol di pasar ini dipegang oleh Lorillard yang kini bergabung dengan Renault American untuk menjadi pesaing yang lebih tangguh di pasar ini dan pasar produk tembakau lainnya. Dalam flowchart bisa dijelaskan tentang pesaing itu terlibat dalam persaingan yang kompetitif. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan posisi pasar dengan 3 cara, yaitu yang pertama, perilaku yang kompetitif,
Yang kedua, tindakan yang kompetitif. Dan yang ketiga adalah tanggapan yang kompetitif. Lalu, hasilnya itu dinamika kompetitif, tindakan dan tanggapan yang diambil oleh semua perusahaan yang bersaing di pasar. Persaingan kompetitif sangat mempengaruhi strategi perusahaan. Kenapa? Karena keberhasilan strategi ditentukan tidak hanya oleh tindakan kompetitif awal saja, tapi juga oleh seberapa baik mengantisipasi tanggapan pesaing terhadap mereka dan seberapa baik perusahaan mengantisipasi dan menanggapi tindakan awal pesaingnya, atau bisa juga disebut dengan serangan. Meskipun persaingan kompetitif mempengaruhi semua jenis strategi, pengaruh dominannya adalah strategi tingkat bisnis perusahaan. Memang, tindakan dan tanggapan perusahaan terhadap pesaing mereka adalah bagian dari blok bangunan dasar strategi tingkat bisnis. Dalam ekonomi global, persaingan kompetitif semakin meningkat, yang berarti bahwa pengaruhnya terhadap strategi perusahaan juga meningkat. Namun, perusahaan yang mengembangkan dan menggunakan strategi tingkat bisnis yang efektif cenderung mengungguli pesaing di pasar produk individu, bahkan ketika mengalami persaingan-persaingan yang ketat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing. Analisis pesaing adalah langkah pertama yang diambil suatu perusahaan. Untuk dapat melakukannya, biasanya dilakukan prediksi tingkat dan sifat persaingan dengan masing-masing pesaing. Analisis pesaing sangat penting ketika memasuki pasar luar negeri karena perusahaan yang melakukan analisis pesaing membutuhkan untuk memahami persaingan lokal dan persaingan asing yang saat ini beroperasi di dalamnya. Tanpa analisis seperti itu, mereka cenderung tidak berhasil. Jumlah pasar di mana perusahaan bersaing satu sama lain disebut kesamaan pasar. Sedangkan kesamaan dalam sumber daya, mereka disebut kesamaan sumber daya. Kedua dimensi persaingan ini menentukan sejauh mana perusahaan menjadi pesaing. Perusahaan dengan kesamaan pasar yang tinggi dan sumber daya yang sangat mirip adalah pesaing langsung dan diakui bersama. Analisis pesaing digunakan untuk, yang pertama, membantu perusahaan memahami pesaingnya. Pemahaman ini dihasilkan dari mempelajari tujuan masa depan pesaing, strategi saat ini, asumsi, dan kemampuan. Yang kedua, menggambarkan apa yang dipelajari perusahaan untuk dapat memprediksi perilaku pesaing dalam bentuk tindakan dan tanggapan kompetitif. Karena perusahaan harus terlebih dahulu memahami pesaing sebelum tindakan dan tanggapan kompetitif mereka dapat diprediksi. Selanjutnya adalah kesamaan pasar. Setiap industri terdiri dari berbagai pasar. Industri jasa keuangan memiliki pasar untuk asuransi, jasa pialang, bank, dan sebagainya. Untuk berkonsentrasi pada kebutuhan kelompok pelanggan yang berbeda dan unik, pasar dapat dibagi lagi. Misalnya, pasar asuransi dapat dipecah menjadi segmen pasar, segmen produk, dan pasar geografis. Segmen pasar seperti komersial dan konsumen. Kemudian segmen produk seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Dan kemudian pasar geografis seperti Asia Tenggara dan Eropa Barat. Meskipun rel kereta api dan truk angkatan darat bersaing di segmen yang berbeda dan dapat menjadi pengganti, berbagai jenis perusahaan transportasi perlu melakukan layanan yang andal dan tepat waktu. Oleh karena itu, maskapai penerbangan komersial seperti Southwest, United, dan JetBlue harus berkembang kompetensi pelayanannya untuk memuaskan penumpangnya. Sedangkan perusahaan angkatan darat seperti YRC, perkereta-apian, mereka harus mengembangkan kompetensi tersebut untuk memuaskan kebutuhan yang menggunakan jasa mereka untuk mengirimkan barang. Kesamaan pasar adalah suatu kondisi di mana perusahaan terkadang bersaing satu sama lain di beberapa pasar. Secara lebih formal, kesamaan pasar berkaitan dengan jumlah pasar di mana perusahaan dan pesaing terlibat bersama. Perusahaan bersaing satu sama lain dalam beberapa atau banyak pasar dikatakan terlibat dalam
persaingan multipasar. Secara umum, persaingan multipasar mengurangi persaingan kompetitif, tetapi beberapa perusahaan masih akan bersaing ketika imbalan potensial. Selanjutnya adalah kesamaan sumber daya. Kesamaan sumber daya adalah sejauh mana sumber daya berwujud dan tidak berwujud sumber daya yang sebanding dengan pesaing dalam hal keduanya, yaitu jenis dan jumlah. Perusahaan yang serupa jenis dan jumlah sumber daya cenderung memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama, dan menggunakan strategi serupa berdasarkan kekuatan mereka untuk mengejar peluang yang mungkin serupa di lingkungan eksternal. Kesamaan sumber daya menggambarkan bagian dari hubungan antara FedEx dan UPS. Perusahaan-perusahaan ini bersaing di banyak pasar yang sama. Dan dengan demikian juga secara akurat digambarkan memiliki kesamaan pasar. Misalnya, perusahaan-perusahaan ini memiliki jenis armada truk dan pesawat terbang yang serupa, tingkat modal keuangan yang sama, dan ketergantungan pada sumber daya manusia yang berbakat pada bidang sistem teknologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Jadi, gambar tersebut menunjukkan perpotongan hipotesis yang berbeda antara perusahaan dan pesaing individu dalam hal kesamaan pasar dan kesamaan sumber daya. Persimpangan ini menunjukkan sejauh mana perusahaan membandingkan dirinya dengan pesaingnya. Misalnya, perusahaan dan pesaingnya ditampilkan di kuadran 1 memiliki jenis dan jumlah sumber daya yang serupa, yaitu dua perusahaan memiliki portofolio sumber daya yang serupa. Perusahaan dan pesaingnya di kuadran 1 menggunakan portofolio sumber daya mereka yang serupa untuk bersaing satu sama lain di banyak pasar yang penting untuk masing-masing. Kondisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa perusahaan yang dimodelkan pada kuadran 1 adalah pesaing langsung dan diakui bersama. Sebaliknya, perusahaan dan pesaing yang ditunjukkan pada kuadran 3 berbagi sedikit kesamaan pasar dan memiliki sedikit kesamaan sumber daya, menunjukkan bahwa mereka adalah pesaing tidak langsung dan pesaing yang saling diakui. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggerak perilaku kompetitif yang mana kesamaan pasar dan kesamaan sumber daya mempengaruhi awareness, kesadaran, motivation atau motivasi, dan ability atau kemampuan dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini. Saat ini, driver, penggerak mempengaruhi perilaku kompetitif aktual perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh tindakan dan tanggapan yang diambil saat terlibat dalam persaingan kompetitif. Yang pertama ada awareness atau kesadaran yang merupakan prasyarat untuk setiap tindakan atau respon kompetitif yang diambil oleh perusahaan mengacu pada sejauh mana pesaing mengenali tingkat saling ketergantungan mereka yang dihasilkan dari kesamaan pasar dan kesamaan sumber daya, yang mana kesadaran mempengaruhi sejauh mana perusahaan memahami konsekuensi dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Kurangnya kesadaran dapat menyebabkan persaingan yang berlebihan sehingga berdampak negatif dan kinerja semua pesaing. Kesadaran cenderung menjadi besar ketika perusahaan memiliki sumber daya yang sangat mirip, seperti dalam hal jenis dan jumlah yang digunakan saat bersaing satu sama lain di beberapa pasar. Kemudian motivasi atau motivation yang menyangkut intensi perusahaan untuk mengambil tindakan atau menanggapi serangan pesaing berhubungan dengan keuntungan dan kerugian yang dirasakan. Dengan demikian, sebuah perusahaan mungkin menyadari pesaing tetapi tidak termotivasi untuk terlibat dalam persaingan dengan merasa bahwa posisi tidak akan membaik atau tidak akan rusak jika tidak merespon. Ketika tidak memiliki motivasi untuk terlibat dalam persaingan, pada suatu titik waktu dengan bersaing adalah bahwa perusahaan yang tidak memiliki motivasi untuk bersaing dengan perusahaan lain mempertahankan sumber daya yang dapat digunakan untuk tujuan lain, termasuk bersaing dengan pesaing yang berbeda.
kesamaan pasar mempengaruhi persepsi perusahaan dan motivasi yang dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan umumnya lebih mungkin untuk menyerang pesaing yang memiliki kesamaan pasar yang rendah daripada perusahaan yang bersaing di banyak pasar. Alasan utama ini adalah taruhan tinggi yang terlibat dalam mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan atas saingan dengan apa dan siapa perusahaan yang paling banyak pasarnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, persaingan multipasar dapat mengakibatkan pesaingan menanggapi perusahaan yang di pasar berbeda daripada pasar yang tindakan itu diambil. Tindakan dan tanggapan jenis ini dapat menyebabkan kedua perusahaan kehilangan fokus pada pasar inti dan saling bertarung dengan sumber daya yang telah dialokasikan untuk tujuan lain. Dan yang terakhir ada ability atau kemampuan berhubungan dengan sumber daya masing-masing perusahaan dan fleksibilitas yang mereka berikan. Tanpa sumber daya yang tersedia seperti modal, keuangan, dan orang, perusahaan tidak dapat menyerang pesaing atau menanggapi tindakannya. Misalnya perusahaan yang lebih kecil dan lebih baru cenderung lebih inovatif, tetapi umumnya memiliki lebih sedikit sumber daya untuk menyerang pesaing yang lebih besar dan mapan. Demikian pula, perusahaan asing sering dirugikan oleh perusahaan lokal karena modal sosial atau hubungan perusahaan lokal dengan konsumen, pemasok, dan penjabat pemerintah. Namun, sumber daya yang serupa menunjukkan kemampuan yang sama untuk menyerang dan merespon ketika sebuah perusahaan menghadapi pesaing dengan sumber daya yang sama. Studi yang cermat tentang kemungkinan serangan sebelum memulai itu penting karena pesaing dengan sumber daya yang sama kemungkinan besar akan menghadapi tindakan itu. Baiklah teman-teman, pada materi yang telah dipaparkan sebelumnya, kita akan tahu nih, dalam menentukan prediksi yang diambil untuk mempelajari awareness, motivation, dan ability pesaing, itu didasarkan pada kesamaan pasar dan kesamaan sumber daya kan. Nah, untuk mendapatkan prediksi akhirnya lebih matang terhadap tindakan dan tanggapan kompetitif pesaing, perusahaan harus memahami faktor likelihood attack dan likelihood response. Namun, sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, apa sih tindakan strategis dan tindakan taktis itu? Dan juga beberapa istilah lain yang bakal dipakai ke depannya teman-teman. Nah teman-teman, emang apa sih tindakan kompetitif itu? Nah, tindakan kompetitif itu adalah tindakan strategis atau taktis yang diambil perusahaan untuk membangun atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Bisa juga dalam rangka meningkatkan posisi pasar. Sedangkan respon kompetitif merupakan tindakan strategis atau taktis yang diambil perusahaan dalam rangka melawan efek dari tindakan kompetitif pesaing. Sebenarnya pada dasarnya perusahaan itu menggunakan tindakan strategis dan tindakan taktis ketika mereka ingin mengambil tindakan kompetitif terhadap pesaing. Kebalikannya, respon kompetitif diambil perusahaan dalam rangka terlibat persaingan kompetitif. Sekarang, apakah teman-teman tahu apa bedanya taktis dan strategis? Kalau tindakan atau respon strategis itu adalah suatu langkah yang berbasis pasar yang melibatkan komitmen sumber daya organisasi yang signifikan dan sulit untuk diterapkan ataupun dibalik. Karena dia lebih sulit untuk diterapkan, sehingga ketika sukses, pesaing juga kesulitan untuk mengambil respon. Sedangkan tindakan atau respon taktis adalah langkah berbasis pasar yang diambil perusahaan untuk menyempurnakan sebuah strategi, dan ini lebih melibatkan sedikit sumber daya dan relatif lebih mudah untuk diterapkan maupun dibalik. Agar teman-teman bisa mendapatkan gambar yang lebih jelas, mungkin lebih enak kalau saya kasih contoh perusahaannya kali ya. Nah, pada kasus pertama, di beberapa tahun lalu, Nokia Corporation mengambil tindakan strategis dengan bermitra dengan Microsoft untuk menghadirkan ekosistem dengan jangkauan dan skala global. Tindakan Nokia ini, teman-teman, juga sebagai bentuk respon strategis terhadap Apple. Namun, pada tahun 2013, Microsoft harus mengakuisisi Nokia dalam mengembangkan strategi smartphone Microsoft, dan ini juga merupakan tindakan strategi dari Microsoft. Nah, teman-teman, di kasus kedua, Walmart, perusahaan retail yang berfokus pada kebutuhan sehari-hari, menetapkan harga secara agresif sebagai cara meningkatkan pendapatan dan memperoleh pangsa pasar yang lebih luas.
Dalam hal ini, perusahaan terlibat dalam mengambil tindakan taktis untuk menyerang pesaingnya dan mengubah beberapa harga produknya. Dan perusahaan pesaing yang mengambil respon taktis untuk menanggapi perubahan harga ini adalah Target and Costco. Jadi teman-teman, perbedaannya adalah pada kasus pertama, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di atas lebih melibatkan sumber daya perusahaannya. Dan pada kasus kedua, perusahaan-perusahaan di atas tidak begitu melibatkan sumber daya perusahaan. Nah, teman-teman, pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selain kesamaan pasar, kesamaan sumber daya, dan penggerak kesadaran, motivasi, dan kemampuan, faktor-faktor lain mempengaruhi kemungkinan pesaing akan menggunakan strategi tindakan dan tindakan taktis untuk menyerang pesaingnya. Yang pertama ada manfaat penggerak pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada organizational, dan yang terakhir ada quality. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggerak pertama. Penggerak pertama adalah perusahaan yang mengambil tindakan kompetitif awal untuk membangun atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya atau untuk meningkatkan posisi pasarnya. Manfaat penggerak pertama dapat memperoleh yang pertama loyalitas pelanggan yang mungkin menjadi berkomitmen pada barang atau jasa perusahaan yang pertama kali menyediakannya. Yang kedua, pangsa pasar yang mungkin sulit diambil oleh pesaing selama persaingan kompetitif di masa depan. Hal ini menjelaskan bahwa penggerak pertama memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih besar daripada pendatang baru di pasar. Mungkin merupakan puncak dari manfaat penggerak pertama. Perusahaan yang mencoba memprediksi tindakan kompetitif pesaingnya mungkin menyimpulkan bahwa mereka akan mengambil tindakan strategis yang agresif untuk mendapatkan keuntungan penggerak pertama. Namun, meskipun pesaing perusahaan mungkin termotivasi untuk menjadi penggerak pertama, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penggerak pertama cenderung agresif dan bereksperimen dengan inovasi dan mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi, namun masuk akal. Dan keberhasilan jangka panjang mereka bergantung pada kemampuan untuk melakukannya. Untuk menjadi penggerak pertama, perusahaan harus memiliki sumber daya yang tersedia untuk berinvestasi secara signifikan, secara cepat, berhasil memproduksi dan memasarkan aliran produk yang inovatif. Baik, selanjutnya adalah penggerak kedua atau second mover, lanjutan dari first mover. Second mover adalah sebuah perusahaan yang merespon tindakan kompetitif penggerak pertama, biasanya melalui peniruan. Penggerak kedua mempelajari reaksi pelanggan terhadap inovasi produk. Second mover juga berusaha menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh first mover agar dapat terhindar dari kesalahan dan masalah yang mereka timbulkan. Seringkali, tiruan sukses dari inovasi penggerak pertama memungkinkan penggerak kedua untuk menghindari kesalahan dan investasi besar yang dibutuhkan oleh penggerak pertama atau perintisnya. Penggerak kedua yang paling sukses jarang bertindak terlalu cepat, sehingga mereka dapat sepenuhnya menganalisis tindakan penggerak pertama. Secara keseluruhan, hasil dari tindakan kompetitif penggerak pertama dapat memberikan cetak biru untuk penggerak kedua dan bahkan penggerak terakhir, karena mereka menentukan sifat dan waktu respon kompetitif mereka. Sebagai second mover, pesaing akan mencoba merespon dengan produk yang memberikan nilai pelanggan lebih besar daripada produk first mover. Penggerak kedua yang paling sukses mampu menafsirkan umpan balik pasar dengan cepat dan bermakna untuk merespon dengan cepat, namun berhasil terhadap inovasi penggerak pertama yang berhasil. Selanjutnya adalah penggerak ketiga atau lead mover, yang artinya adalah sebuah perusahaan yang menanggapi tindakan kompetitif dalam waktu yang signifikan setelah tindakan penggerak pertama dan tanggapan penggerak kedua. Penggerak terakhir atau lead mover mempunyai manfaat. Yang pertama adalah keberhasilan yang dicapai dari respon kompetitif yang terlambat cenderung jauh lebih sedikit daripada yang dicapai oleh penggerak pertama
dan penggerak kedua. Yang kedua adalah, terkadang late mover bisa sukses jika mengembangkan cara unik untuk memasuki pasar dan bersaing. Yang ketiga, perusahaan dapat memprediksi bahwa tindakan kompetitif penggerak akan memungkinkan memperoleh pengembalian rata-rata. Dan yang terakhir, perusahaan yang bersaing dengan penggerak yang terlambat atau late mover dapat memprediksi bahwa pesaing kemungkinan akan memasuki pasar tertentu setelah penggerak pertama dan penggerak kedua mencapai kesuksesan di pasar tersebut. Selanjutnya adalah organizational size atau ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi kemungkinan dalam mengambil jenis tindakan kompetitif dan waktu tindakan tersebut. Secara umum, perusahaan kecil dianggap sebagai pesaing yang gesit dan fleksibel, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan variasi dalam tindakan kompetitif mereka. Sedangkan perusahaan besar cenderung membatasi jenis tindakan kompetitif yang digunakan. Ketika mempelajari pesaingnya dalam ukuran organisasi, perusahaan harus menggunakan pengukuran seperti total pendapatan penjualan atau jumlah total karyawan. Nah, yang terakhir adalah quality atau kualitas. Kualitas mempengaruhi persaingan kompetitif, tetapi tidak cukup digunakan sebagai keberhasilan kompetitif. Tanpa kualitas, produk perusahaan tidak memiliki kredibilitas. Kualitas dapat dilihat dari dua perspektif. Jika dari perspektif pelanggan, kualitas adalah tentang melakukan hal yang benar-benar relatif terhadap ukuran kinerja yang penting bagi mereka. Jika dari perspektif strategis, kualitas dianggap sebagai hasil dari bagaimana perusahaan bersaing melalui aktivitas rantai nilai dan fungsi pendukung. Sebenarnya teman-teman, keberhasilan dari suatu tindakan kompetitif suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa pesaing akan menanggapinya dengan respon strategis maupun taktis. Nah, dan juga seberapa efektifnya respon tersebut. Secara umum, perusahaan cenderung merespon tindakan pesaing ketika, pertama, tindakan tersebut mengarah pada tindakan yang lebih baik dari kemampuan pesaing dalam mengembangkan keunggulan kompetitifnya atau meningkatkan posisi pasar. Kedua, tindakan tersebut dapat merusak kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan kompetensi dasarnya untuk mempertahankan keunggulannya. Dan yang ketiga, ketika posisi pasar suatu perusahaan terancam atau menjadi lebih sulit untuk dipertahankan. Teman-teman, ada 3 faktor yang harus suatu perusahaan perhatikan untuk memprediksi bagaimana kemungkinan pesaing merespon suatu tindakan kompetitif. Yang pertama, ada type of competitive action atau jenis kompetitif. Dan yang kedua, ada actor's reputation atau reputasi aktor. Dan yang terakhir, ada market depends atau ketergantungan pasar. Baik, sekarang kita akan bahas jenis tindakan kompetitif. Perusahaan harus sudah tahu bahwa respon kompetitif terhadap tindakan strategis berbeda terhadap tindakan taktis, sehingga perusahaan harus memprediksi kemungkinan tanggapan pesaing terhadap tindakan kompetitif yang diluncurkan terhadapnya. Tapi biasanya, tindakan strategis akan mendapatkan respon strategis, dan begitu juga sebaliknya, tindakan taktis akan mendapatkan respon taktis. Tapi pada kebanyakan kasus, tindakan strategis mendapatkan lebih sedikit respon kompetitif total. Karena tindakan strategis, seperti yang kita bahas sebelumnya, melibatkan komitmen sumber daya signifikan dan sulit untuk diterapkan maupun dibalik. Dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menerapkannya dan untuk menilai keefektivitasannya relatif lama, sehingga menunda tanggapan pesaing terhadap tindakan tersebut. Berbeda dengan tactical action, kemungkinan besar pesaing akan merespon tindakan taktis dengan cepat. Namun, jika satu tindakan strategis pesaing membuat satu perusahaan kehilangan fokus yang signifikan, maka respon pun akan menjadi lebih cepat dan kuat. Nah, sekarang kita ke reputasi aktor nih. Pengertian aktor di sini, teman-teman, adalah perusahaan yang mengambil tindakan atau tanggapan. Sedangkan reputasi berarti atribut positif atau negatif yang berasal dari satu saingan ke yang lain berdasarkan perilaku kompetitif yang terjadi di masa lalu. Untuk memprediksi kemungkinan respon pesaing terhadap tindakan saat ini maupun yang sedang direncanakan, perusahaan itu perlu mengevaluasi respon yang telah diambil pesaing sebelumnya ketika diserang. Nah, perilaku masa lalu diasumsikan sebagai prediktor perilaku di masa mendatang. Sekarang kita ke contoh kasus biar lebih jelas ya. Nah,
Berikut ini teman-teman adalah perusahaan IBM. Mereka berkomitmen terhadap sumber daya yang signifikan. Nah, untuk memasuki pasar layanan informasi, mereka telah banyak berinvestasi untuk membangun kemampuannya dalam perangkat lunak. Terkait layanan investasi tersebut, nampaknya membuahkan hasil dan berhasil mencapai keunggulan kompetitif di pasarnya. Dan pesaingnya seperti HP, Dell, dan lain-lain menangkapi tindakan strategis ini untuk masuk ke pasar ini juga. Jadi, IBM memiliki reputasi yang positif akan kredibilitas perusahaan di sesama pesaing lainnya. Berbeda dengan perusahaan pemangsa harga, perusahaan yang mengurangi harga untuk mendapatkan pangsa pasar, biasanya mendapatkan respon lebih sedikit, karena biasanya mereka akan menaikkan harga kembali setelah tujuannya tercapai. Sehingga reputasi perusahaan pun menjadi negatif karena kurangnya kredibilitas di sesama pesaing mereka. Dan yang terakhir, ketergantungan pasar. Ketergantungan pasar menunjukkan sejauh mana keuntungan atau pendapatan perusahaan berasal dari suatu pasar tertentu. Pada dasarnya teman-teman, pesaing dengan ketergantungan akan suatu pasar yang tinggi akan cenderung merespon dengan kuat terhadap serangan yang mengancam posisi mereka. Akan saya kasih contoh biar teman-teman bisa lebih paham. Walmart merupakan salah satu perusahaan retail yang sangat sukses di dunia karena berdasarkan volume penjualannya, sekitar 469 US dollar di tahun 2012. Dan saat ini, Walmart mulai melebarkan sayapnya di bidang e-commerce. Jutaan produk bisa ditemukan di walmart.com. Tentu saja, ini membuat walmart.com harus bersaing ketat dengan amazon.com, toko online terbesar di planet ini. Meskipun penting, Walmart memiliki ketergantungan kecil di pasar e-commerce. Berbeda dengan pesaingnya amazon.com, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pasar e-commerce. Yang berarti, amazon.com memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasar ini. Dengan pendapatan sekitar 89 US dollar di tahun 2014, ini jauh ketinggalan dari pendapatan Walmart sekitar 476 miliar US dollar. Meskipun kalau dilihat dari penjualan online, Walmart masih jauh ketinggalan. Meskipun begitu, karena mengingat Amazon.com memiliki ketergantungan yang tinggi pada pasar e-commerce, kemungkinan besar Amazon.com akan terus menanggapi tindakan atau tanggapan kompetitif Walmart.com. Nah, pada bagian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dinamika kompetitif. Dinamika kompetitif merupakan respon dan tindakan yang terus-menerus terjadi di hampir semua perusahaan yang bersaing di dalam pasar untuk mencapai keunggulan atau keuntungan posisi. Perusahaan pastinya ingin mempertahankan keunggulan kompetitif mereka selama mungkin, meskipun perusahaan tahu bahwa tidak ada keuntungan yang berkelanjutan secara permanen. Tingkat keberlanjutan dipengaruhi oleh seberapa cepat pesaing meniru keunggulan kompetitif saingan dan seberapa mahal untuk melakukan peniruan tersebut. Keberlanjutan keunggulan kompetitif perusahaan berbeda-beda berdasarkan jenis pasar atau marketnya. Ada 3 jenis pasar, yaitu slow cycle market, fast cycle market, dan standard cycle market. Dinamika kompetitif dalam slow cycle market. Slow cycle market adalah pasar di mana keunggulan kompetitif perusahaan terlindung dari peniruan, umumnya untuk jangka waktu yang panjang. Dan peniruan tersebut biasanya memakan biaya yang cukup mahal. Nah, bagaimana sih cara menghasilkan keunggulan yang kompetitif dan sukses di slow cycle market? Yaitu dengan membangun kemampuan yang unik dan eksklusif. Mengapa? Karena hal ini merupakan keuntungan yang sulit untuk dipahami dan mahal untuk ditiru. Karena kemampuan ini biasanya dihasilkan dari kondisi historis yang unik, ambiguitas, kasual, atau kompleksitas sosial. Contohnya adalah hak cipta, hak paten, geografi, dan kepemilikan sumber daya teknologi informasi. Tindakan kompetitif dan respon yang diambil perusahaan dalam slow cycle market berorientasi untuk melindungi, memelihara, dan memperluas keunggulan itu. Sekarang ada 2 perusahaan besar, yaitu Walt Disney Company dan perusahaan besar farmasi di Amerika Serikat, yaitu Pfizer. Apa sih persamaan dari 2 perusahaan ini? Kedua perusahaan ini sama-sama dilindungi. The Walt Disney dilindungi oleh hak cipta, sehingga kepemilikan dan keuntungan Disney dalam hal merek dagang karakter animasinya terlindung dari peniruan oleh pesaing.
Sedangkan perusahaan farmasi dilindungi oleh undang-undang paten. Karena memiliki paten, maka perusahaan memperluas paten pada obat-obatan mereka. Namun setelah paten berakhir, perusahaan tidak lagi terlindung dari persaingan sehingga memungkinkan terjadinya peniruan generik dari perusahaan lain yang berakibat hilangnya penjualan dan keuntungan. Selanjutnya, dinamika kompetitif yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing di slow cycle market ditunjukkan pada gambar. Di slow cycle market, tahap pertama, perusahaan meluncurkan produk baru. Misalnya, perusahaan meluncurkan obat baru yang kemudian dikembangkan dan mendapatkan undang-undang paten. Kemudian, perusahaan mengeksploitasi produksi obat tersebut selama mungkin selagi terlindung dari persaingan. Akhirnya, si pesaing menanggapi tindakan dengan serangan balik. Di pasar ini, serangan balik biasanya terjadi ketika masa paten berakhir atau dipatahkan melalui cara hukum, sehingga menciptakan kebutuhan untuk peluncuran produk lain oleh perusahaan yang mencari posisi pasar yang dilindungi. Selanjutnya adalah dinamika kompetitif dalam fast cycle market. Fast cycle market adalah pasar di mana kemampuan perusahaan yang berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif tidak terlindung dari peniruan, dan peniruan tersebut seringkali berlangsung cepat dengan harga yang murah. Perusahaan yang bersaing di pasar ini menyadari pentingnya kecepatan. Perusahaan-perusahaan ini menghargai bahwa waktu sama berharganya dengan sumber daya bisnis seperti uang atau jumlah sumber daya, dan biaya keraguan serta penundaan sama curamnya dengan melampaui anggaran atau kehilangan perkiraan keuangan. Dalam fast cycle market, perusahaan biasanya menghindari kesetiaan pada produk. Mereka rela menghancurkan produk mereka sendiri sebelum pesaing sukses meniru produk mereka. Lingkungan fast cycle market juga memberi tekanan besar pada manajer pusat agar dengan cepat membuat keputusan strategis yang efektif dan kompleks, serta fokus strategis yang berbasis teknologi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bersaing di fast cycle market berfokus untuk belajar bagaimana mengembangkan keunggulan kompetitif baru yang cepat dan terus-menerus lebih unggul daripada produk yang akan mereka ganti. Reverse engineering dan laju difusi teknologi memfasilitasi kegiatan peniruan dengan cepat. Pesaing menggunakan reverse engineering supaya lebih cepat mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk meniru atau meningkatkan produk perusahaan. Selanjutnya, dalam fast cycle market, teknologi menyebar dengan cepat, tidak memiliki hak milik, dan tidak dilindungi oleh paten seperti teknologi yang digunakan oleh perusahaan yang bersaing di slow cycle market. Fast cycle market lebih tidak stabil daripada slow cycle market dan standard cycle market. Laju persaingan di fast cycle market hampir ramai dikarenakan perusahaan mengendalikan inovasi sebagai pertumbuhan mereka. Harga sering menurun dengan cepat di pasar ini. Nah, sekarang kita melihat ada perusahaan Apple yang mengeluarkan inovasi Apple Smartwatch, dan ada supermarket terbesar yang terkenal di negara barat yaitu Aldi atau Albert Discount. Apa sih kesamaan dari kedua perusahaan besar ini? Kedua perusahaan ini sama-sama memainkan inovasi produk dalam bisnisnya. Karena bagi masing-masing perusahaan, inovasi adalah sumber utama keunggulan kompetitif. Apple mengeluarkan Apple Watch sebagai inovasi baru yang canggih dan sulit ditiru. Apple Watch tidak hanya memberikan tujuan fungsional dari penggunaan jam tersebut, tetapi sering juga digunakan sebagai pernyataan mode bagi pemiliknya. Hal ini membuat Apple mengundang persaingan yang signifikan. Pasar produk untuk smartwatch ini secara signifikan memiliki dinamika kompetitif yang menarik akibat adanya permainan inovasi di setiap produknya. Sedangkan supermarket Aldi menjual produk dengan harga murah, sehingga Aldi mendapatkan pangsa pasar dan berkembang di seluruh cabangnya.
Hal ini dikarenakan inovasi supermarket Aldi dalam memiringkan harga dalam tokonya. Inovasi dalam perancangan gerai Aldi dibuat dengan konsep sederhana dengan menempatkan sedikit rak dan menumpukan barang dagangan di beberapa keranjang besar. Memiliki biaya pengemasan, transportasi, dan karyawan yang rendah. Dengan cara ini, Aldi dapat menghemat anggaran, sehingga dapat dengan mudah memberikan potongan harga produk dan menambah jumlah gerainya. Inovasi ini telah meningkatkan kekuatan Aldi di pasar bisnis retail beberapa negara. Perilaku kompetitif perusahaan yang bersaing di fast cycle market ditunjukkan pada gambar. Dinamika kompetitif dalam pasar ini memerlukan tindakan dan tanggapan yang berorientasi pada pengenalan produk yang cepat dan berkelanjutan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di fast cycle market, perusahaan meluncurkan sebuah produk untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian, perusahaan berusaha untuk memanfaatkan keuntungan selama mungkin. Selain itu, perusahaan juga mencoba untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang lain sebelum pesaing dapat meniru produk mereka. Dengan demikian, dinamika kompetitif di fast cycle market sering menghasilkan peningkatan produk yang cepat serta inovasi produk yang cepat. Nah, yang terakhir adalah dinamika kompetitif dalam standar cycle market. Keunggulan kompetitif sebagian berkelanjutan di standar cycle market, asalkan perusahaan mampu untuk terus meningkatkan kualitas kemampuannya sebagai dasar untuk dapat tetap berada di depan pesaing. Tindakan kompetitif dan respon di standar cycle market dirancang untuk mencari pangsa pasar yang besar dan mendapatkan loyalitas pelanggan melalui nama merek. Ciri-ciri standar cycle market. 1. Memiliki tingkat persaingan di antara slow cycle market dan fast cycle market. Kedua, perusahaan sering terlindung dari persaingan di pasar karena standar cycle market menggunakan kemampuan sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif yang cukup berkelanjutan. Yang ketiga, dinamika kompetitif di standar cycle market terletak di antara karakteristik dinamika slow cycle market dan fast cycle market. Yang keempat, persaingan untuk pangsa pasar sangat ketat karena volume penjualan yang sangat besar, ukuran pasar yang massal, dan kebutuhan untuk mengembangkan skala ekonomi. Yang kelima, beberapa inovasi di standar cycle market bersifat incremental. Maksudnya, dalam inovasinya di pasar ini terdapat perubahan-perubahan kecil dalam suatu produk atau layanan. Contoh perusahaan yang bergerak di standar cycle market adalah produsen makanan yang berinovasi pada produknya, yaitu yang awalnya hanya menciptakan makanan yang disukai oleh masyarakat, sekarang berinovasi di strategi menjadi perusahaan yang memproduksi makanan yang disukai masyarakat dan memperhatikan nilai gizi dalam produksi makanannya. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai memperhatikan kandungan gizi apa yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Kesimpulan, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, jadi pesaing kompetitif itu mempengaruhi strategi perusahaan. Karena keberhasilan strategi ditentukan oleh tidak hanya tindakan kompetitif awal perusahaan, tetapi juga oleh seberapa baik mengantisipasi tanggapan pesaing terhadap mereka. Kemudian yang kedua, analisis pesaing sangat penting ketika memasuki pasar luar negeri karena perusahaan yang melakukannya membutuhkan untuk memahami pesaing lokal dan pesaing asing yang saat ini beroperasi di dalamnya. Tanpa analisis seperti itu, mereka cenderung tidak berhasil. Kemudian yang ketiga, dalam penggerak perilaku kompetitif terdapat kesamaan pasar dan sumber daya, mempengaruhi pendorong yang mana ada awareness, kesadaran yang menjadi prasyarat dalam tiap tindakan kompetitif, motivation atau motivasi yang menyangkut intensitif perusahaan untuk mengambil tindakan. Yang terakhir ada ability atau kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya. Kemudian yang keempat, bukan kesamaan pasar, kesamaan sumber daya, dan penggerak kesadaran motivasi. Kemampuan faktor-faktor lain mempengaruhi kemungkinan pesaing akan menggunakan strategi tindakan dan tindakan taktis untuk menyerang pesaingnya.
Tiga dari faktor ini, yang pertama ada penggerak pertama, kedua, dan terakhir. Kemudian yang kelima, keberhasilan satu tindakan kompetitif perusahaan dipengaruhi oleh jenis respon apa yang diambil oleh pesaing dan seberapa efektifnya respon tersebut terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan respon pesaing adalah jenis tindakan kompetitif, reputasi aktor, dan ketergantungan pasar. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, inovasi memiliki pengaruh besar pada dinamika kompetitif karena mempengaruhi tindakan dan tanggapan dari semua perusahaan yang bersaing dalam fast cycle market dan slow cycle market, serta standard cycle market.